Pernah nggak kamu ngerasa hidup ini capek banget? Harus selalu sukses, harus selalu bahagia, harus disukai semua orang. Tapi, gimana kalau justru selama ini kita peduli pada terlalu banyak hal yang nggak penting? Mark Manson, penulis buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, ngajarin kita satu hal penting. Berhenti peduli pada hal yang nggak penting. Agar kita bisa peduli sepenuh hati pada yang benar-benar bermakna. Hai, selamat datang di channel Dinar Journey, channel yang bisa menginspirasi langkah hidupmu. 1. Jangan berusaha. Mark mulai bukunya dengan kalimat mengejutkan, jangan berusaha. Bukan karena dia malas, tapi karena seringkali obsesi untuk menjadi lebih baik justru memperparah penderitaan kita. Keinginan untuk mengalami pengalaman positif itu sendiri adalah pengalaman yang negatif. Dan, secara paradoks, penerimaan terhadap pengalaman negatif justru merupakan pengalaman yang positif. Semakin kita berusaha keras untuk bahagia, kita makin sadar kalau kita belum bahagia. Semakin kita mengejar sukses, kita makin merasa nggak cukup. Kuncinya, terima bahwa rasa sakit, gagal, dan ketidakpastian adalah bagian dari hidup. Dan, justru karena itulah hidup jadi bermakna. 2. Kebahagiaan itu masalah. Mark Manson mengatakan kebahagiaan berasal dari memecahkan masalah. Banyak orang terlalu fokus pada impian besar, tapi lupa bahwa setiap mimpi datang dengan tantangannya sendiri. Semua orang ingin punya hubungan yang indah, tapi nggak semua siap menghadapi konflik, kompromi, dan kerja keras. Apa medan juang yang kamu pilih? Contoh, kamu mungkin ingin jadi musisi hebat, tapi pertanyaannya, apakah kamu rela menjalani latihan keras, panggung sepi, dan kritik pedas? Atau sebagian besar orang ingin mendapatkan posisi puncak di perusahaan dan mendapatkan banyak uang. Namun tidak banyak orang yang bersedia menderita selama 60 jam kerja per minggu, perjalanan pergi pulang kantor yang jauh, berkas kerja yang memuakan, dan menghadapi hierarki perusahaan yang sewenang-wenang. Kalau kamu tidak mampu seperti itu, mungkin itu bukan jalanmu. 3. Anda tidak istimewa. Salah satu bab paling mencolok dalam buku ini adalah tentang satu kenyataan pahit yang jarang diakui. Anda tidak istimewa. Mark Manson bilang bahwa terlalu banyak orang yang dibesarkan dengan keyakinan bahwa mereka spesial dan pantas mendapatkan yang terbaik tanpa benar-benar bekerja keras untuk itu. Kita hidup di zaman di mana setiap orang merasa harus jadi luar biasa. Tapi kebanyakan dari kita sebenarnya biasa-biasa saja, dan itu nggak apa-apa. Masalah muncul ketika kita terus membandingkan diri dengan orang lain dan merasa gagal karena hidup kita nggak sehebat feed Instagram orang lain. Padahal, menerima bahwa kita bukan siapa-siapa dan tetap berusaha menjadi versi terbaik diri sendiri, itu jauh lebih sehat dibanding terus merasa harus jadi luar biasa. Justru ketika kita sadar bahwa kita bukan pusat alam semesta, kita jadi lebih rendah hati, lebih fokus, dan lebih bahagia. 4. Bertanggung jawab atas hidup sendiri. Kita tidak selalu bisa mengontrol apa yang terjadi pada kita, tapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita menanggapi apa yang terjadi dan bagaimana kita memaknainya. Mungkin kamu nggak bisa kontrol di mana kamu lahir, siapa orang tuamu, atau masa lalu yang buruk. Tapi, kamu selalu bisa memilih bagaimana kamu menyikapinya. Kamu bisa terus menyalahkan masa lalu, atau kamu ambil kendali sekarang dan bentuk masa depanmu sendiri. Penderitaan yang kita pilih menentukan hidup kita. Contohnya, Letnan II Hiro Onoda, tentara Jepang yang terus berperang selama 29 tahun setelah Perang Dunia II berakhir karena nilai kesetiaan dan kehormatan. Dave Mustaine yang didepak dari Metallica dan membentuk Megadeth demi membuktikan dirinya meski tetap dihantui perbandingan. Hidup bukan tentang menghindari rasa sakit, tapi memilih rasa sakit yang sejalan dengan nilai yang kita yakini. 5. Anda selalu memilih.
Dengan kekuatan besar datang tanggung jawab yang besar. Kutipan dari Spider-Man, yang sebenarnya itu juga berlaku di sini. Mark bilang, meskipun kita nggak bisa kontrol semua yang terjadi, kita tetap bertanggung jawab atas bagaimana kita menyikapinya. Saat kita menyalahkan orang lain, masa lalu, atau keadaan, kita sedang melepaskan kendali hidup kita sendiri. Pertanyaannya, sesungguhnya apa yang kita pilih untuk dipedulikan? Nilai apa yang kita jadikan dasar tindakan kita? Ukuran apa yang kita gunakan untuk menilai keberhasilan hidup kita? Dan yang paling penting, apakah itu pilihan yang baik? Apakah nilainya sehat? Apakah ukurannya masuk akal? 6. Anda keliru tentang segalanya, tapi saya pun begitu. Saya selalu keliru tentang semua hal, lagi dan lagi. Dan itu alasannya mengapa hidup saya menjadi lebih baik. Contoh inspiratif dari Michael Jordan. Saya telah gagal berulang kali dalam hidup saya, dan itulah mengapa saya sukses. Setiap kebenaran bersifat sementara. Kesalahan adalah bagian dari belajar. Semakin cepat kita akui bahwa kita bisa salah, semakin terbuka kita pada pertumbuhan. 7. Kegagalan adalah jalan untuk maju. Kita belajar paling banyak dari rasa sakit. Contoh, Picasso menghasilkan lebih dari 50.000 karya dalam hidupnya, tapi hanya sebagian kecil yang terkenal. Setiap goresan yang gagal adalah jalan menuju karya masterpiece. Gagal itu nggak hanya normal, itu perlu. Karena dalam derita dan proses panjang, disitulah kita tumbuh. 8. Pentingnya berkata tidak. Untuk benar-benar peduli pada sesuatu, kita harus berhenti peduli pada yang lain. Kalau kita ingin hidup bermakna, kita harus punya batasan yang jelas. Contoh, kalau kamu memilih nilai kejujuran, kamu harus menolak kebohongan, meski itu nyaman. Dalam hubungan, kamu mendukung pasanganmu karena kamu memilih untuk melakukannya, bukan karena kamu merasa berhak atas perhatian mereka. Menetapkan batasan bukan berarti egois, tapi itu tanda bahwa kamu tahu apa yang penting dan layak untuk diperjuangkan. 9. Dan kemudian Anda mati. Kamu akan mati suatu hari nanti, dan itu sangat menakutkan. Dan justru karena itu kamu perlu menghadapinya. Tragedi sahabat Mark, Josh, membuka matanya, dan kita semua akan mengalaminya. Tapi seringkali kita terlalu takut membicarakan kematian. Kematian menakutkan kita. Karena itu, kita menghindarinya, takut memikirkannya, takut mengakuinya, bahkan ketika kematian itu terjadi di depan mata. Tapi justru, dengan caranya yang aneh dan secara terbalik, kematian menjadi cahaya yang menentukan segala makna kehidupan. Tanpa kematian, semua jadi nggak penting. Semua pengalaman kehilangan makna, semua nilai jadi nol. Yuk kita rangkum isi buku ini jadi poin-poin utama. 1. Hidup bukan soal cari bahagia terus, tapi makna. 2. Pilih masalah yang layak, bukan mimpi yang indah. 3. Nilai hidup menentukan kualitas hidupmu. 4. Bertanggung jawablah atas apa yang kamu pilih. 5. Kesalahan dan kegagalan adalah bagian dari proses. 6. Belajarlah berkata tidak. 7. Sadarilah bahwa hidupmu akan berakhir, dan justru karena itu, jadikan ia bermakna. Kamu cuma punya jumlah energi dan waktu yang terbatas. Jadi, berhentilah peduli pada segalanya dan mulailah peduli hanya pada yang benar-benar berarti. Kalau kamu ngerasa hidupmu penuh tekanan, penuh harus ini dan harus itu, mungkin ini saatnya kamu stop. Tanyakan, apa yang benar-benar penting buat aku? Share video ini ke temanmu yang butuh ketampar realita dengan elegan. Dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan video lain yang nggak cuma bikin mikir tapi juga bikin hidupmu lebih bermakna. Tonton juga video-video lainnya di channel ini ya. Sampai jumpa di video lainnya ya.